Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, senang sekali kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara yang sebentar lagi akan kita mulai. Namun sebelumnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, saya harapkan untuk bisa berpartisipasi dari awal sampai dengan akhir acara nanti dan juga melakukan registrasi ulang yang berada di kolom chat di Zoom Anda. Tentu saja sekali lagi kepada Anda semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk bisa kembali melakukan registrasi ulang dengan link yang sudah diberikan kami di kolom chat dari Zoom Anda. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, acara akan segera kami mulai untuk seminar Merajut Nusantara dari Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Senang sekali kita semua dapat hadir dan bergabung dalam acara Seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara. Boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pagi hari ini. Senang sekali saya Mansyah dapat menemani Anda semua pada acara pagi hari ini. Dan tentu saja untuk topik kita pada pagi hari ini yaitu pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Dan tentu saja sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama lagu Indonesia Raya yang akan diikuti dengan tentunya para narasumber kami yang akan berbicara mengenai seputar pemaparan untuk pada topik kita pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti kita juga akan membagikan hadiah-hadiah yang sangat menarik dan juga ada pembagian door prize pada acara hari ini. Namun untuk itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tentunya saya harapkan bagi Anda semua untuk terus berpartisipasi dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Iya Bapak dan Ibu, tentu saja sebentar lagi kami akan memulai untuk lagu Indonesia Raya. Untuk itu mari sambut sama-sama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman digital, senang sekali kita semua dapat hadir kembali dalam seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara. Dan tentu saja saya ingin mengingatkan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama DPR RI, Kominfo dan juga Bakti. Dan berikut ini merupakan visi dan misi dari acara ini, yaitu menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, memberikan layanan kewajiban pelayanan universal KPU dan VISO yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Dan juga Bakti Kominfo bertugas sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat. Dan tentu saja sudah hadir pada pagi hari ini ada komunitas dari pelajar, mahasiswa dan juga UMKM serta masyarakat umum dari Kabupaten Banjarnegara pada pagi hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada pagi hari ini. Iya, senang sekali Anda semua tentunya dalam kondisi sehat dan dapat bergabung dan berpartisipasi pada acara pada hari ini, tentunya pada pagi hari ini dengan tentunya Anda semua bisa bergabung dari berbagai individu masyarakat ataupun dari daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal yang juga kini telah memiliki akses komunikasi, dan juga nanti kita akan berbicara mengenai strategi berjualan dan berbisnis dengan digitalisasi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman digital semuanya, tentu saja saya ingin mengundang narasumber kami yang pertama pada pagi hari ini. Tentu saja saya ingin mengundang Bapak Dr. Andes Utut Adiana selaku Wakil Ketua 1 DPR RI untuk bisa bergabung bersama pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Utut. Selamat pagi Bapak. Terdengar jelas suara saya Bapak? Dengar Mas Mansyah. Selamat pagi semua peserta. Baik Bapak, bagaimana keadaannya Pak pagi hari ini? Sehat selalu ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk itu saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Utut untuk bisa memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Tentunya tempat dan waktu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian PDT, Mbak Oktani Fungsiana, pendiri dan Direktur Perdagangan PT Kombas Digital Internasional, teman-teman mahasiswa dan pelajar di Banjarnegara, teman-teman pengusaha UMKM, komunitas seni, dan semua yang hadir pada web ini. Ibu Bapak, acara pagi ini adalah kerjasama dari Bakti Kominfo dan anggota DPR RI yang memang duduk di Komisi 1. Kebetulan saya adalah dapilnya dari Jawa Tengah 7 yang meliputi Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Acara ini diberi judul pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Besar harapan saya dari kegiatan ini nanti akan tumbuh di sini banyak mahasiswa, banyak adik-adik pelajar, banyak UMKM, dan nanti Mbak Oktani selaku pendiri dari usaha yang berbasis digital bisa juga menjelaskan apa
kiat-kiat yang mungkin bermanfaat buat adik-adik serta yang lain. Ibu Bapak dari Bakti yang dalam hal ini Kominfo, konsep besarnya adalah bahwa melalui acara seperti ini akan tumbuh, paling enggak ini menginspirasi, bisa mengajak, dan makin luas partisipasi publik untuk memanfaatkan digital teknologi untuk media, pembelajaran, dan bisnis. Pertanyaannya, pembelajaran apa saja dan model bisnis apa saja yang bisa dimanfaatkan? Rasanya hampir semua lini kehidupan saat ini terkoneksi atau bahkan beririsan, saling berdesak-desakan dengan teknologi informatika. Oleh karenanya, sekali lagi, peluang itu didapat dari orang yang memang menekuni, orang yang mencintai, dan orang yang mempunyai sifat selalu ingin menciptakan langkah-langkah baru atau inventor. Pemerintah dan tentu saja DPR RI, kebetulan kami berupaya tidak ada satu daerah pun atau bahasa kerennya no child left behind. Tidak ada satu orang pun atau kelompok tertentu atau golongan tertentu yang tertinggal dalam pemanfaatan TIK ini. Jadi lagi-lagi kami mendorong dan mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan niat baik ini oleh adik-adik, pelajar dan komunitas seni. Dari nanti pertemuan ini, kalau ada pertanyaan, kalau ada usulan, kalau ada rencana yang berkaitan dengan TIK, tolong kami diberitahu. Nanti Mas Mansyah bisa hubungi staf kami, Pak Al-Rizuma Akrom, kira-kira apa yang bisa didevelop untuk kelanjutannya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bukan hanya seremonial 1-2 jam, kegiatan ini menginspirasi, jadi nanti Pak Samsul Widodo dan Mbak Oktani Fungsiana, harapan saya memberikan ilmu sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau yang terlalu tinggi bagi yang pemula tentu tidaklah masuk. Saya sendiri dahulu sebelum di DPR adalah Grandmaster Catur. Tahun 93 saya memanfaatkan komputer untuk menganalisis calon lawan-lawan saya. Waktu itu laptop barang yang sangat sedikit dan sedikit yang memanfaatkan. Dari pemanfaatan laptop yang konsepnya adalah database calon lawan-lawan saya relatif terbantu sangat, dan itu terbukti di tahun 1993 saya menjadi juara di New York Open, salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Dari saya itu sekali lagi tidak ada kerja yang sia-sia, tidak ada upaya yang sia-sia, tidak ada ketekunan yang tidak ada manfaat, dan tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Semoga niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah, dan saudara-saudara, adik-adik semua di tengah pandemi yang masih mewabah ini dilindungi dan diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua bisa terus menjalankan tugas kita masing-masing, baik sesuai dengan tugasnya. Dari saya itu sekali lagi selamat berseminar, selamat Pak Samsul dan Mbak Oktani, selamat untuk memberikan ilmu yang terbaik, yang mudah dicerna, dan bagi adik-adik para peserta webinar ini, selamat mendapatkan ilmu. Saya yakin di daerah manapun di pedalaman akan ada saja bintang-bintang yang tergosok kemampuannya melalui acara seperti ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mansyah. Baik, terima kasih Bapak Utut atas pemaparannya pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mempersilahkan bagi Bapak untuk bisa memasuki sesi foto bersama dengan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Tentunya bagi Anda semua, para peserta, untuk bisa menyalakan kamera Anda semua tentunya. Dan kita akan memasuki sesi foto bersama dengan Bapak Utut pada pagi hari ini. Dan tentu saja nanti kita akan bergabung juga kembali dengan para narasumber kami. Baik, Bapak boleh
kita berfoto sejenak, Bapak? Silakan Mas Mansyah, dan sekaligus saya nanti jam 9.30 mohon izin karena saya ada acara pada saat itu. Terima Baik, kasih. Bapak. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Namun sebelum itu Bapak, saya ingin memberikan kontribusi dan juga terima kasih kepada Bapak, yaitu sedikit persembahan untuk Bapak dari kami tentunya untuk acara pada pagi hari ini. Seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara dengan topik kami yaitu pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik, sekali lagi terima kasih kembali untuk Bapak Utut. Iya, dan kembali Bapak, kami ingin bergabung dengan dengan para narasumber untuk tentunya bisa berfoto bersama. Kami masih menunggu Ibu Dina tentunya untuk bisa bergabung dan berfoto bersama dengan seluruh narasumber kami pada pagi hari ini. Baik, kita akan berfoto sejenak. Iya, boleh semuanya menghadap kamera, Bapak, Ibu, baik. Sudah, Mas Mansyah? Baik, sudah. Terima kasih sekali Bapak Utut atas pemaparannya pada pagi Pak hari Samsul, ini. terima kasih. Saya pamit, dan Mbak Oktani, terima kasih. Terima Semuanya kasih. Banjarnegara, terima kasih. Terus, Terima kalau ada kasih pertanyaan, banyak. tolong kirim ke Mansyah dan nanti ke... Terima kasih Pak Utut, sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya. Salam buat Pak Menteri, buat Pak Alim. Iya, itulah tadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, narasumber kami yang pertama, Bapak Utut yang tentunya sudah bergabung bersama kami untuk sesi pertama pada pagi hari ini, yaitu Bapak Utut selaku Wakil Ketua 1 DPR RI, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan narasumber kami yang kedua, yaitu staf ahli Menteri Hubungan Lembaga Kemdesa PDTT, yaitu untuk bisa bergabung pada pagi hari ini tentu saja Bapak Dr. Andes Samsul Widodo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya, Bapak saya boleh panggilnya Bapak Samsul atau Bapak Widodo nih Pak? Boleh panggil Pak Dodo aja lah. Boleh. Bapak, sebelum kita memulai pemaparan pada pagi hari ini, boleh kita memasuki sesi foto bersama sebentar Bapak ya? Ya, boleh. Baik Bapak, terima kasih. Dan tentu saja Bapak, untuk tempat dan waktu saya persilakan untuk bisa Bapak berikan pemaparannya tentunya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi suara saya udah terdengar atau belum ya, Mas moderator? Iya, sudah sangat jelas Bapak, sudah terdengar dengan jelas. Oke, karena saya di jalan, jadi nanti sampaikan kalau misalnya nggak begitu terdengar. Operator bisa dibantu langsung ke slide 4. Teman-teman host bisa dibantu paparan saya langsung di slide 4. Teman-teman moderator bisa dipaparkan punya paparan saya slide 4. Belum terlihat tuh ininya screen sharingnya. Kita kebetulan dari operator kami sedang dari sini saja seperti itu, jadi kita tidak bisa melakukan screen sharing Bapak. Oh gitu. Ya oke. Saya ini udah ada yang mulai screen sharing, jadi udah mulai sebentar. Kita tunggu karena belum muncul di saya. Di teman-teman screen sharingnya udah muncul atau belum?
Bisa, Mas. Baik, Bapak, sebentar kita sedang mencoba menghubungkan dengan screen sharing untuk sesi kita pada pagi hari ini dengan topik pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. TIK ini adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Tentunya dalam seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara. Baik, Bapak, tadi sudah sarapan belum, Pak? Karena Banjarnegara ini sangat terkenal sekali loh Pak dengan ada es dawet ya, dan juga ada berbagai macam menu-menu spesial dari Banjarnegara. Ada es dawet ayu Banjarnegara dan juga ada kue apem dan buntil tentunya yang Anda semua bisa menikmati ya pada pagi hari ini. Dan tentu saja acara ini dihadiri oleh seluruh komunitas pelajar dan mahasiswa dari UMKM maupun masyarakat umum yang tentu saja sudah hadir dari Kabupaten Banjarnegara. Baik, Bapak Utut, tentunya saya persilakan kembali untuk bisa melakukan share screen. Silakan Bapak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, saya sebentar supaya saya juga bisa lihat. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi semoga paparan saya terlihat buat teman-teman. Kalau nggak terlihat, jadi khawatirnya nanti diingetin oleh Pak Utut tadi gitu kan, bahwa bagaimana ini bisa bermanfaat. Terus terang saya mulai dengan berapa banyak sih sebenarnya pengguna internet di Indonesia. Saya pikir teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa mungkin sudah mendapat informasi. Kalau kita lihat jumlah penduduk kita sekitar 250 juta gitu ya. Tapi terus terang sangat mengejutkan karena sebenarnya pengguna atau pemilik handphone atau handphone yang beredar itu lebih dari 330 juta. Jadi sudah 125%. Jadi artinya kalau kita bicara dari sisi gadget, bahwa sudah cukup besar gadget di Indonesia. Walaupun masih ada beberapa desa, mungkin kurang lebih sekitar 10.000 dari 74.000 yang mereka masih belum ada sinyal internet. Tetapi paling tidak mayoritas dari desa-desa di Indonesia sudah punya koneksi internet. Itu tugas yang selama ini dilakukan oleh Kominfo melalui Bakti Kominfo. Jadi kalau kita lihat dari sini, terlihat sekali bahwa dari total populasi sekitar 260 juta, 330 lebih pengguna handphone gitu ya, pemilih handphone. Dan terus terang yang cukup mengejutkan adalah lebih dari 75%, 73% itu adalah mempunyai koneksi internet. Jadi artinya adalah dari sisi teknologi, dari sisi aksesibilitas dan sebagainya, pengguna internetnya sudah cukup besar. Dan yang menarik adalah lebih dari 50% itu aktif di sosial media. Saya yakin hampir semua peserta di sini pasti punya akun di sosial media, entah itu di Facebook yang sudah paling lama, dulu sempat ada page, sekarang udah nggak ada, ganti geser ke Instagram, dan mungkin sebagian sudah mulai punya akun di TikTok. Karena TikTok ini lagi hit gitu ya, yang tadinya nari-nari tetapi sekarang udah begitu banyak konten, karena mereka itu lebih banyak konten yang ditampilkan gitu ya, sehingga menjadi banyak rujukan. Nah, kalau di slide berikutnya, kalau kita bisa lihat gitu ya, di slide berikutnya, slide 5, bahwa 140 juta penduduk kita, penduduk Indonesia dari 260 yang pengguna YouTube. Ada pengguna WhatsApp itu lebih dari 130 juta, dan ini tentunya terus akan naik gitu ya. Pengguna Facebook yang lama itu masih stuck di 130 juta karena sudah ada kompetitor, walaupun muncul belakangan. Misalnya kayak Instagram itu sudah hampir 120 juta. Jadi artinya sudah mulai menyamai dari pengguna Facebook, dan juga Twitter, Line, dan Pinterest gitu kan. Jadi ini yang terus terang cukup besar. Tetapi yang menarik sebenarnya, bagaimana perilaku pengguna
internet kita di slide berikutnya adalah bahwa internet kita sebagian besar untuk sosial media, itu yang paling tinggi. Jadi ada lima kategori. Satu adalah sosial media, yang kedua adalah komunikasi lewat pesan. Jadi banyak pengguna internet kita untuk messenger, dan juga games, dan juga belanja online. Jadi 4 aktivitas di internet itu adalah di slide berikutnya, Mas Moderator bisa dibantu. Itu adalah satu sosial media, kedua adalah komunikasi lewat pesan, games, dan belanja online. Jadi itu ada di slide berikutnya. Jadi mungkin nanti panitia yang akan share slide berikutnya, share slide saya kalau misalnya teman-teman belum bisa melihat itu. Dan yang menarik adalah konten nih, konten. Jadi konten ini kebetulan event ini didukung juga oleh Komisi 1, oleh Pak Utut, Dapil Jatinegara, Banjarnegara, bahwa konten-konten yang banyak sekali diakses gitu ya, di slide 6 Mas, di slide 6, belum sampai ke slide 7, itu adalah konten pendidikan, konten pemerintah daerah, konten BPJS Tenaga Kerja. Jadi yang menarik, BPJS Tenaga Kerja ini ternyata banyak diakses karena mungkin karena saat ini pandemi, orang kesulitan pekerjaan dan akses ke BPJS Tenaga Kerja karena banyak bantuan yang lewat ke BPJS Tenaga Kerja, dan juga info DPR. Jadi ini buat Pak Utut sebagai anggota Komisi 1 gitu ya. Jadi ternyata konten-konten mengenai DPR udah begitu banyak diakses. Dan terakhir kesehatan. Di kesehatan karena pandemi banyak orang browsing mulai dari jamu, herbal, apa itu COVID, dan bagaimana kita bisa survive dari pandemi ini. Dan yang menarik adalah sebenarnya kalau kita bicara mengenai belanja online nih, kategorinya. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa yang ikut di webinar ini, Shopee yang paling besar. Shopee itu hampir 100 juta user aktifnya di belanja online. Jadi di slide berikutnya Mas, Tokopedia nomor 2, 85 juta, jadi Shopee yang sangat besar. Bukalapak agak ketinggalan jauh walaupun sekarang dia udah IPO, jadi udah jual saham. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah mulai belajar saham pasti sudah mulai mengamati mengenai sahamnya Bukalapak. Itu Bukalapak range-nya sekitar 30-an juta. Berikutnya adalah Lazada, Blibli yang baru, JD.id nggak begitu banyak. Jadi yang paling top saat ini adalah Tokopedia dari pengguna user aktifnya. Jadi terus terang, nah, kalau kita lihat mengenai aplikasi pendidikan, jadi konten pendidikan nih. Jadi konten pendidikan yang paling banyak diakses itu adalah Ruang Guru, karena Ruang Guru juga dapat kontrak dari pemerintah juga di slide berikutnya. Jadi Ruang Guru itu usernya sudah sampai 20 juta lebih. Jadi cukup besar. Nomor 2 ada Zenius, Zenius juga cukup lama, sekitar 15 juta. Berikutnya ada Kuiper gitu ya. Kuiper juga cukup banyak gitu ya. Dan beberapa akses di slide berikutnya Mas. Di slide berikutnya, jadi Ruang Guru cukup besar. Jadi teman-teman semua, mahasiswa, pelajar di Banjarnegara, bahwa sebenarnya dari sisi teknologi kita sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan. Teman-teman operator bisa geser ke slide berikutnya ya. Slide satu lagi untuk Zoom, satu slide lagi. Nah, jadi yang menarik adalah sebenarnya ini pengguna Zoom. Jadi ini data seluruh dunia nih. Jadi pengguna Zoom, jadi kita nggak pernah bisa membayangkan kita bisa webinar seperti ini dengan teman-teman mahasiswa di Banjarnegara, di Jawa Tengah gitu ya. Jadi hampir 1 miliar pengguna Zoom di seluruh dunia. Gitu kan. Ada juga Microsoft Teams, Google Meet gitu ya. Tapi yang paling populer adalah Zoom, bahkan banyak orang-orang desa, kepala desa juga banyak menggunakan Zoom. Jadi saya rasa itu background sebenarnya kenapa teknologi informasi ini menjadi vital dan sangat penting.
Apa kaitannya dengan Kementerian Desa ataupun pemerintahan kita yang getol untuk pembangunan desa? Di slide berikutnya, Mas, kita bicara mengenai potensi desa. Jadi dari potensi desa sebenarnya mayoritas. Jadi teman-teman di Banjarnegara juga pasti tahu mayoritas orang Banjarnegara bekerja di pertanian. Jadi itu mungkin perkiraan kami bisa 80-90% bekerja di pertanian. Berikutnya adalah bekerja di perkebunan, perikanan. Banjarnegara nggak punya laut, tentunya perikanannya lebih banyak di perikanan darat. Tapi mayoritas adalah pertanian. Jadi balik lagi sebenarnya bagaimana sih dari sisi teknologi kita punya, dari sisi potensi kita punya, bagaimana kita bisa menggerakkan ini. Di slide berikutnya itu terlihat betul bahwa pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun saat ini sekitar 72 triliun alokasi dana desa itu adalah disalurkan ke desa-desa. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman mungkin ada orang tuanya yang kepala desa bisa ditanya, atau orang tuanya yang perangkat desa bisa ditanya berapa sih dana desa rata-rata untuk Banjarnegara sekitar 1 miliar. Ada 1 miliar lebih, tapi rata-rata sekitar 1 miliar. Jadi setiap tahun, mulai tahun 2015, 1 miliar tersalur ke desa-desa di seluruh Indonesia, dan kegiatannya bisa untuk apa saja, tergantung kepada musyawarah desa. Jadi dana desa ini bisa dipakai untuk pasang internet gratis di desa-desa, bisa untuk bangun PAUD, bisa untuk tambahan guru honorer dan sebagainya. Bisa juga untuk kegiatan-kegiatan irigasi ataupun untuk jalan desa. Jadi saya rasa dari sisi teknologi ada, dari sisi potensi ada, dan dukungan dari pemerintah. Terus terang saya sendiri menyoroti mengenai bagaimana sulitnya teman-teman di desa yang mereka mau koneksi internet susah dan sebagainya. Sebenarnya di slide berikutnya, di slide 14, itu bisa dilihat bahwa dana desa bisa dipakai untuk membayar koneksi internet untuk publik. Jadi bukan koneksi untuk kepala desa atau koneksi internet untuk perangkat desa, tetapi untuk publik, bisa dipasang di sekolah, bisa dipasang di balai desa, bisa dipasang di warung yang semuanya bisa anak-anak desa bisa koneksi internet di slide 14. Jadi artinya adalah bahwa upaya terus-menerus dilakukan, tinggal bagaimana teman-teman mahasiswa, bagaimana bisa mendorong dana desa ini sehingga pemanfaatan internet ini bisa berkualitas. Jadi kalau kita lihat di slide-slide berikutnya itu, teman-teman moderator bisa slide-nya digeser. Di bahan paparan mungkin nanti bisa di-share bahwa itu sudah kami beri. Slide berikutnya, terus ke bawah, ya. Jadi ini adalah peraturan Menteri Desa bagaimana menggunakan dana desa. Jadi dana desa bisa untuk koneksi internet, tetapi semuanya harus melalui musyawarah desa. Jadi nggak bisa diputuskan oleh kepala desa sendiri. Jadi kepala desa harus mengundang warga, musyawarah desa dengan BPD, untuk membicarakan kira-kira dana desa dipakai untuk apa, dan bisa dipakai untuk internet. Jadi untuk Banjarnegara dan sebagainya, hal ini bisa dimanfaatkan. Di slide berikutnya ini adalah contoh-contoh bagaimana pemanfaatan internet. Bisa slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya. Oke. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagaimana dana desa bisa digunakan untuk koneksi internet, sehingga masyarakat desa bisa memasarkan produk-produk desa secara online. Jadi tidak hanya sekedar untuk akses YouTube, hanya untuk media sosial, tetapi bagaimana sesuai dengan tema hari ini, bagaimana koneksi internet ini bisa dimanfaatkan, dan itu bisa memanfaatkan dana desa untuk membantu pelatihan-pelatihan anak-anak muda desa. Jadi dana desa bisa dipakai untuk melatih anak-anak muda desa untuk bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Bisa melatih anak-anak muda desa untuk bagaimana memasarkan produk-produk desa secara online. Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, atau bisa memasarkan produk-produk mereka di sosial media yang lain. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Jadi saya berharap bahwa kegiatan ini bisa konkret dan bisa ada tindak lanjut. Jadi sesuai dengan pesannya Pak Utut tadi, beliau Grandmaster catur kita, gitu ya.
dan beliau memesan bahwa supaya kegiatan ini bisa bermanfaat secara konkret buat teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti bisa konsultasi detail dengan kami di Kementerian Desa, nomor telepon saya ada di panitia. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, nanti bisa kita sambung lagi pada saat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semuanya sehat. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, Bapak Samsul. Namun sebelumnya saya ingin melakukan sesi Q&A, Pak, bersama dengan Bapak. Iya, baik Bapak Samsul. Namun sebelumnya saya ingin melakukan Q&A Bapak bersama dengan Bapak. Saya ingin bertanya-tanya nih Pak mengenai topik kita pada pagi hari ini, mengenai tren ataupun perilaku pengguna internet di Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2021 ini. Karena sempat kita lihat ya Pak beberapa waktu ini menurut survei se-Asia Tenggara ya, apalagi khususnya untuk netizen ya, sangat disayangkan ya Pak ya. Baik, saya mau tanya nih Pak, bagaimana, apakah cara terbaik dan sistem penanggulangan apa yang mesti dilakukan kepada masyarakat tentunya pada umumnya untuk bisa mendapatkan pengetahuan ya atau digital knowledge yang sangat baik untuk khususnya di era pandemi 2021 sekarang ini Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya ini blessing ya, jadi artinya kita tidak pernah menyangka pengguna internet begitu meledak gitu ya. Dengan adanya pandemi semuanya secara online, bahkan kita nggak pernah membayangkan kepala desa itu bisa Zoom dengan presiden gitu ya, bisa Zoom dengan bupati, bisa Zoom meeting dengan gubernur dan sebagainya, dan itu sering dilakukan. Jadi kita nggak pernah membayangkan sebelum pandemi bisa seperti ini. Jadi memang persoalannya adalah bahwa koneksi internet ini kayak pisau bermata dua ya, kayak pedang bermata dua. Kalau kita tidak disiplin, yang terjadi yang sangat mengejutkan adalah bahwa rata-rata pengguna internet di kita sebagian besar bisa lebih dari 6 jam dalam satu hari. Jadi artinya adalah bahwa sebenarnya pemanfaatannya sudah mulai, koneksinya sudah mulai bagus ya. Tinggal bagaimana koneksi internet ini bisa dimanfaatkan. Di kabupaten punya Dinas Kominfo, mereka juga mengedukasi bagaimana literasi digital, jadi melek digital, jadi tidak hanya sekedar sharing tanpa bisa dilihat gitu ya, kadang kita bisa membaca di grup-grup itu, ngirimkan hoax begitu saja dan sebagainya. Dan ini yang memang pemerintah terus-menerus melalui Kominfo juga, pemerintah juga terus-menerus nge-ban atau memblok dari hoax yang beredar, tetapi yang terjadi adalah hari ini di ban 1, hari ini juga muncul 5 gitu ya, di ban 5 muncul lagi 10 gitu kan, apalagi dengan netizen kita gitu ya, komennya sudah sadis-sadis betul gitu ya. Jadi kita sendiri yang juga harus sadar. Jadi saya rasa pendidikan juga sangat berpengaruh gitu kan, di sekolah juga mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan internet dengan sehat dan baik. Saya rasa itu Mas Moderator. Iya, baik Bapak. Tentunya saya sedikit ingin menambahkan ya Pak. Tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia juga lebih memahami dan mempergunakan sistem 4 pilar ya Pak ya, tentunya ya, dan bisa menjadi lebih Pancasilais ya Pak ya. Tentunya di era 4.0 dan menuju era 5.0 ini harusnya masyarakat sudah menjadi lebih terdidik ya, dan lebih mempunyai kecakapan edukasi khususnya dalam dunia digital. Seperti itu ya Pak ya. Ya, setuju. Baik. Adapun Pak, saya ingin bertanya lagi nih Pak mengenai masyarakat daerah, tentunya untuk 3T ya, untuk terdepan, terluar, dan tertinggal, yang tentunya kini juga telah memiliki akses komunikasi untuk bagaimana nih Pak kinerja dari pemerintah khususnya untuk bisa memajukan program digital tentunya pada masyarakat-masyarakat yang berada di luar area ataupun di luar jangkauan. Sebenarnya target pemerintah itu tahun 2024 itu seluruh desa-desa di Indonesia itu sudah terkoneksi internet. Jadi kalau tidak salah Kominfo itu akan meluncurkan satelit di tahun 2022 kalau enggak 2023. Jadi agak tertunda karena pandemi.
dan semua anggaran pemerintah bagaimana untuk mengatasi pandemi. Sebenarnya Kominfo akan beli satelit gitu ya, dan juga sekarang gelar jaring untuk kabel laut, fiber optik, dan juga fiber optik di daratan juga sudah jalan gitu ya, dan harapannya adalah target di sekarang yang belum punya koneksi dari 74.000 desa sekitar mungkin 10.000, tapi dari tahun ke tahun itu pasti turun karena Kominfo sendiri juga terus membangun BTS. Jadi harapannya sebelum 2024, sebelum Pilpres yang baru nanti semua desa-desa di Indonesia sudah koneksi internet. Baik Bapak Samsul, final question Pak untuk Bapak. Tentunya untuk seluruh pengguna sosial media di Indonesia nih mengenai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini, bagaimana menurut Bapak untuk tren sosial media sekarang ya, mengenai ada para pengguna Instagram, YouTube ataupun TikTok seperti itu. Saya mau tanya nih Pak, Bapak Samsul, mohon maaf, Bapak pengguna TikTok juga nggak? Saya punya akun, jadi teman-teman kalau mau lihat akun saya gitu kan, ketik aja Samsul Widodo gitu ya. Oke, tolong di-follow ya. Ya, di Instagram saya ada, di YouTube saya punya channel YouTube, di Facebook gitu ya. Saya juga punya akun TikTok, cuma nggak sempat ngerjain aja gitu ya, walaupun sebenarnya gampang aja gitu kan, di link dan sebagainya. Ketik aja nama saya pasti ada di media sosial karena saya saya lebih banyak aktif di Instagram sebenarnya karena lebih handy ya. Iya. Di YouTube itu saya punya YouTube dari 8 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Masih ada akun saya YouTube, kadang saya juga posting gitu ya. Iya Bapak, sekarang saya ingin bertanya ya Pak ya, yang tentu saja berhubungan dengan sosial media ini, seperti halnya kan Instagram sekarang sudah bertransisi ya menjadi seperti TikTok, seperti halnya itu, dan juga ada Clubhouse juga ya untuk masyarakat-masyarakat yang tentunya bisa mendengarkan podcast ya. Menurut Bapak ini sangat baik nggak Pak ya, aplikasi-aplikasi ini tentunya untuk bisa memberikan edukasi tentunya dalam sistem digital ataupun untuk bisa memberikan masyarakat pendidikan ataupun edukasi secara digital. Apakah sangat baik aplikasi-aplikasi ini dan sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat seperti itu? Saya kasih contoh satu yang di TikTok. Ini pernah kan di TikTok sempat viral bagaimana seseorang yang KTP-nya diambil chipnya, dicungkil, dan itu rame di TikTok gitu ya. Pada saat itu dibilang bahwa chip ini untuk menyadap kita gitu ya dan sebagainya, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Administrasi Kependudukan, Pak Prof. Zulhad, beliau mengcounter itu dan menjelaskan lewat TikTok. Jadi artinya begini, artinya bahwa sekarang fenomenanya adalah bahwa banyak teman-teman di pemerintahan yang sekarang sudah mulai punya akun TikTok official. Termasuk Dirjen Adminduk, mereka punya akun TikTok gitu ya. Jadi gini, kalau isu itu viral dan muncul di TikTok, iya, kita sedang ada sedikit masalah teknik. Contohnya di website. Siapa sih mahasiswa yang akses websitenya pemerintah kan jarang banget. Jadi itu Mas Moderator. Baik Bapak, terima kasih sekali atas pemaparannya dan juga sesi Q&A kita pada pagi hari ini dengan Bapak Dr. Andes Samsul Widodo. Tentunya sebelum itu Bapak, saya ingin memberikan sedikit penghargaan kepada Bapak, yaitu sebuah plakat yang tentunya akan kami berikan kepada Bapak yang telah berpartisipasi pada acara pada pagi hari ini. Iya, tentu saja ini ada plakatnya Bapak. Terima Nanti kasih dikirim Mas ya. Sudah menemani dan memberikan pemaparan pada pagi hari ini kepada seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan hadiah nih, informasi hadiah door prize kepada 5 orang pemenang yang beruntung pada sesi pagi hari ini yang mendapatkan hadiah door prize. Iya.
Terima kasih sekali Bapak Samsul tentunya sudah menemani kami ya untuk pemaparan pada pagi hari ini mengenai tentunya pemanfaatan TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik, selanjutnya saya ingin memberitahukan kepada Anda semua untuk pemenang kita pada pagi hari ini, untuk para pemenang door prize kita pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat kepada Ahmad Fauzan Akbar. Iya, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ahmad Fauzan Akbar. Dan selanjutnya ada juga Mbak Anissa Rahmawati. Ya, Mbak Anissa Rahmawati, selamat. Anda juga mendapatkan hadiah door prize sebesar 50.000 uang digital ataupun e-money untuk sesi door prize kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya pemenang ketiga ada Ibu Asyah Nisa. Iya, Ibu Asyah Nisa tentunya juga memenangkan door prize pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ada Ibu Eka Wulandari. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Eka Wulandari. Dan juga Ibu Endang Dwiyanti ya. Selamat kepada Ibu Endang Dwiyanti yang telah memenangkan hadiah sebesar e-money yaitu Rp50.000 untuk sesi door prize kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita ingin mengundang kembali narasumber kami selanjutnya, narasumber kami yang ketiga yaitu Ibu Uci ataupun Ibu Uci biasa dipanggil dengan Ibu Oktani Fungsiana SP selaku pendiri dan direktur perdagangan PT Kombas Digital Internasional. Untuk itu saya ingin mengundang kembali Ibu Oktani Fungsiana SP ataupun Ibu Uci untuk bisa bergabung dalam sesi kita pada pagi hari ini untuk pemanfaatan TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Selamat pagi Ibu Uci. Apa kabar Ibu Uci? Semoga sehat selalu Ibu. Boleh Ibu di unmute dulu speakernya Ibu untuk kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Iya. Baik Ibu, saya ingin menyapa kembali Ibu Uci. Selamat pagi Ibu. Yes, selamat pagi Mas Mansyah, apa kabar? Baik sekali Ibu, semoga sehat selalu Ibu ya. Ibu, saya mau tanya nih, Ibu sudah sarapan belum? Oh, sudah Mas tadi. Sudah ya, karena kan saya ingin memberitahukan nih warga Banjarnegara ini tentunya mempunyai menu-menu ataupun makanan-makanan favorit yang sangat dinikmati ya. Ada es dawet ayu ya Bu ya. Ada tentu saja berbagai macam menunya, diantaranya ada juga kue apem dan juga ada buntil tentunya. Iya, saya suka sekali itu ya untuk bisa dinikmati sebagai sarapan pada pagi hari ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan untuk Ibu langsung saja untuk memulai untuk pemaparan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Mansyah untuk waktunya. Selamat pagi teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di situasi pandemi yang seperti sekarang ini, kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal. Bahkan di luar sana banyak teman saudara kita yang memang sedang berjuang untuk sembuh. Kita doakan agar mereka semua bisa kuat dan sehat kembali, fit kembali. Alhamdulillah kita di pagi hari ini bertemu di acara seminar Merajuk Nusantara. Mungkin ini bagian dari bagaimana kita bisa tetap optimis di situasi pandemi yang terkadang itu antara kita harus bergerak sama kemudian kita juga melihat dan mendengar beberapa berita duka sangat berat, tetapi kita mau tidak mau harus terus maju, kita mau tidak mau harus terus melangkah agar kita bisa selamat dari pandemi ini, kita bisa keluar dari situasi pandemi dengan sehat dan selamat. Karena kalau sekarang saya sering bilang dengan teman-teman di PT Kombas bahwa ini adalah situasi game of survival. Bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa tetap sehat, itu yang hal yang sangat penting. Kemudian banyak juga ya
dari teman-teman yang sesama pelaku usaha gitu, ngobrol, curhat, ini gimana nih situasi seperti sekarang, PPKM, kita bergerak susah gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan gitu kan, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini. Tentunya kita harus terus optimis gitu. Ada pepatah Cina bilang di balik peluang selalu, di balik masalah selalu ada peluang. Yang kita butuhkan ini adalah semangat untuk optimis terus maju. Oke, mungkin teman-teman operator bisa minta dibantu untuk slideshow-nya. Sebenarnya saya hari ini lebih banyak sharing ya teman-teman ya. Lebih banyak sharing, lebih banyak berbagi apa saja yang kami lakukan. Jadi saya selama ini bergiat di PT Kombas Digital Internasional. Jadi PT Kombas ini merupakan perusahaan yang dibangun dari komunitas. Jadi barangkali ada yang bertanya ini namanya kok Kombas sih gitu. Jadi Kombas itu kepanjangan dari Komunitas Bisnis Online Banyumas Raya. Jadi mulai dari tahun 2015 gitu ya, saya dengan teman-teman yang ada di Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, bahkan sampai ke Kebumen, Purbalingga, kami sering sharing-sharing, berdiskusi, belajar tentang bagaimana sih kita jualan menggunakan internet. Gitu. Jadi ada salah satu teman yang belajar tahu teknik jualan di Facebook, kemudian nanti akan sharing di event komunitas gitu ya. Ada yang tahu bagaimana sih caranya jualan lewat website, Google dan seterusnya. Setelah 3 tahun berjalan, teman-teman pada akhirnya sepakat untuk membuat sebuah perusahaan. Gitu. Jadi PT Kombas ini adalah perusahaan patungan dari anggota-anggota komunitas tersebut. Saya termasuk di dalamnya, gitu kan. Jadi pengurusnya juga terdiri dari pelaku bisnis online yang ada di baru 5 cabang. Jadi ada Banjarnegara, Purbalingga, gitu ya, Cilacap, Kebumen, seperti itu. Kenapa ini kami ingin terus berkembang? Karena kita lihat internet ini kan sudah masuk bahkan sampai ke hal yang paling personal. Kedua, orang mengurangi interaksi secara langsung. Kemudian yang ketiga, ada ancaman kesehatan yang luar biasa di luar. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi untuk bisa survive, oke, mungkin bisa next, kita harus memahami situasi di masyarakatnya dulu nih. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi dengan mereka, apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka rasakan. Gitu. Kenapa ini penting? Karena ada satu prinsip supaya kita bisa survive di bisnis adalah selama ada manusia akan selalu ada kebutuhan. Dan di mana ada kebutuhan, maka di situ ada bisnis. Gitu. Jadi bisnis adalah kita membantu orang lain, membantu masalah orang lain, tetapi kita dibayar untuk bantuan yang kita berikan. Contohnya misalnya, bisnis makanan nih, jualan makanan, itu membantu orang yang lapar, gitu kan? Karena membantu orang lapar, maka dia dibayar, sehingga mendapatkan keuntungan dari situ. Gitu. Jadi prinsip dasarnya adalah kita harus terus lihat situasi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cek dulu nih kekuatan kita. Kita bisa apa? Kita punya skill apa? Kalau ternyata aku suka masak, selama ini usahaku di bidang makanan. Kalau kafeku tutup dan sepi, terus bagaimana nih cara aku jualan gitu? Mengharapkan konsumen datang itu kan jelas sulit ya. Apalagi ada beberapa peraturan di mana beberapa daerah, beberapa jalan ditutup, konsumen tidak bisa masuk. Kemudian dine-in juga dibatasi maksimal 20 menit. Gitu kan, kapasitas kunjungan juga dibatasi. Kenapa kemudian tidak berpikir kita memberikan layanan yang kita delivery misalnya? Kalau teman-teman perhatikan, nanti coba bisa minta tolong Mas Operator untuk buka Google Co-ID. Oke. Kita Google Co-ID-nya, ya nanti kita bisa lihat nih. Kalau di bidang makanan, sebenarnya apa sih yang orang cari? Google.co.id. Google.co.id, Mas. Oke, jadi
kita bisa gunakan teknologi digital untuk melihat apa sih yang sedang dicari oleh orang. Oke, kita tolong buka google.co.id. Nah, dengan data digital saja, jadi kalau saya biasanya, pertama kita bisa gunakan intuisi dan naluri kita. Jadi kita lihat di sekitar kita, mereka sedang seperti apa dan bagaimana, apa yang bisa kita deliver. Yang kedua, kalau misalnya kita belum terlalu, aduh ini kayaknya aku belum terbiasa mencari ini produk nih, jadi aku nggak ngerti gimana cara melihatnya yang sekarang lagi ramai itu apa gitu. Kita bisa menggunakan tools-tools yang digital juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari diperhatikan di Google itu nanti kita bisa ketikkan tuh. Gitu, oke. Kalau Mas Operator ketikkan kata jual. Yes, spasi. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Coba mulai dari ketikan A. Ya, di situ kelihatan. Nah, kita bisa tahu nih bahwa orang yang mengetikkan apapun di Google ini terekam sama Google. Nah, menariknya data digital itu seperti itu. Nah, dari jumlah orang yang mengetikkan begitu banyak itu sama Google dirangkum, jadi kalau kita mengetikkan A itu Google sudah akan memberikan suggestion-nya. Dan situ kita bisa lihat beberapa saran suggestion yang memang dicari oleh orang-orang di Google. Itu jual, baru kita lihat A. Kemudian A-nya dihapus, diganti B. Yes, itu juga kita kelihatan apa sih yang orang cari di situ. Gitu. Itu bisa jadi salah satu cara kita melihat apa yang dicari oleh orang-orang. Kemudian kita ketik B-nya dihapus. Oke, ketikkan C. Ya, itu juga kita bisa tahu apa saja orang yang cari. Nah, ini teman-teman bisa lakukan dari A sampai Z. Itu nanti masih bisa diulangi dari A, B, gitu ya, AC, itu nanti akan banyak sekali ide apa sih yang orang cari saat ini. Ini kita menggunakan Google Suggestion. Kemudian bisa minta tolong ke Google Trends, Mas Operator. Ke Google Trends, trends.google.com. Google Trends. trends.google.com. Oke. Yang Google Trends. Yes, oke. Minta tolong ketikkan catering isoman, tapi pakai C. Ya, enter. Yes, teman-teman bisa lihat di situ, gitu ya, bagaimana demand atau permintaannya itu naik begitu tinggi. Jadi sebelumnya permintaan untuk catering isoman itu nggak ada, tapi naik ketika COVID itu naik. Jadi sebelum saya cek ke data digital ini, beberapa waktu yang lalu ada salah satu saudara saya yang juga positif, kemudian kami harus setiap hari mengantar makanan, dan itu kami berpikir bahwa ya ini satu orang kebetulan dia punya saudara yang bisa mengantarkan makanan 3 kali sehari. Pasti akan ada banyak orang di luar sana yang dia sedang isoman, tapi tidak ada saudara yang bisa menyampaikan makanan, untuk memberikan makanan. Itu kan satu kebutuhan pokok. Nah, itu akan jadi satu peluang bisnis yang menurut saya menarik. Dan ternyata ketika dicek menggunakan data digital, itu memang demand-nya naik sekali. Gitu. Jadi kita bisa merelakan, saya bisa masak nih, usaha saya di bidang makanan sampai saya sepi. Akan jadi solusi ketika kita beralih menggunakan, kita keluarkan produk catering isoman. Nah, contohnya seperti itu.
Jadi kita bisa gunakan apa yang kita miliki, skill yang kita miliki, bisnis yang apa yang kita jalankan selama ini, kemudian kita relasikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Lagi sebagai contoh lagi, saya ada seorang teman yang dia jualannya bikin yogurt, nasi rumahan. Mungkin kalau dulu kita melihat yogurt itu kayak minuman snack ya, jadi ya buat asik minum yogurt, rasanya asam-asam enak gitu. Tapi ketika dia masuk ke fase pandemi, maka produknya dia, promosinya dia kemas menjadi ini adalah minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan omsetnya bagus. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang selama ini sudah punya usaha dan usahanya sudah coba dicek lagi. Coba digali lagi. Gitu ya, bagaimana apa yang bisa saya layani, masyarakat butuh apa berhubungan dengan produk saya, itu yang kemudian dikreat menjadi satu perubahan baru. Jadi mau nggak mau kita harus tetap fleksibel, kita harus tetap adaptif, kita harus kreatif, kita harus tetap optimis. Karena itu tadi, selama masih ada orang, maka akan ada bisnis di situ. Gitu. Itu beberapa hal, bisa kembali ke slide, Mas Operator. Ini ada beberapa pertanyaan, saya juga bisa sambil baca-baca. Bagaimana cara mengatasi persaingan bisnis lewat medsos pada masa pandemi ini? Ada satu hal yang perlu teman-teman fokuskan, itu adalah bukan pada kompetitor kita, tapi kita berfokus pada konsumen kita, pada siapa yang kita layani. Kita fokus sama mereka, kita gali terus apa yang mereka butuhkan, dan kita bisa layani tambahan. Apalagi kebutuhan mereka. Itu fokus kita, bukan ke kompetitor. Kenapa? Karena kalau kita berfokus pada konsumen, maka kita akan bisa terus inovatif. Kita bisa terus memberikan layanan-layanan yang terus baru. Kita terus berkembang. Kompetitorlah yang akan melihat kita bahwa, oh, dia selalu di depan nih. Dia selalu ada inovasi baru nih. Konsumennya loyal nih. Gitu. Kenapa? Karena yang memberi uang ke kita itu adalah konsumen, bukan kompetitor. Gitu. Kalau kita bisa fokus ke situ, maka kita tidak akan mudah terusik oleh datangnya kompetitor. Bahkan kalau saya lebih melihat kompetitor itu adalah teman sharing. Mungkin ada insight dari konsumen yang kompetitor bisa lihat, tapi kita nggak bisa lihat. Mungkin ada kebutuhan konsumen yang selama ini kompetitor sudah bisa melayani dengan baik, tapi kita belum bisa. Nah, kita bisa saling belajarnya di situ. Jadi bukan untuk mengalahkan mereka, tapi supaya kita bisa melayani konsumen dengan lebih baik. Kemudian, oke. Ini yang perlu kita lakukan, teman-teman. Supaya kita bisa bertahan, mau tidak mau harus fokus pada solusi dan bukan pada masalah. Kita mau menyalahkan siapapun gitu ya, kita mau terus mengeluh, kita akan terus merasa bahwa ini konspirasi yang menghancurkan kita, itu percuma. Karena kita harus survive, keluarga kita harus survive, karyawan kita, kalau teman-teman yang usahanya sudah punya karyawan juga harus survive. Mereka tidak butuh itu, mereka butuh kita yang bisa terus maju, yang bisa terus fokus pada solusi. Dan solusi itu adalah apa? Kita melayani konsumen kita. Apa yang mereka butuhkan di situasi seperti sekarang. Kemudian, pahami kekuatan kita, dan yang kelima, kolaborasi, bukan ekspansi. Terus terang, di situasi seperti sekarang ini, kami melakukan strategi ekspansi yang minimalis. Kenapa? Karena cash yang teman-teman miliki itu perlu dijaga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sehingga akan lebih wise, akan lebih bijaksana kalau kita banyak melakukan kolaborasi. Contoh misalnya yang
catering isoman. Kita punya ide mau bikin catering isoman, tapi nggak bisa masak. Kenapa kita nggak kolaborasi dengan teman kita, saudara kita, atau usaha yang memang sudah bisnis di makanan selama ini? Biar mereka yang sediakan, kita yang bantu pemasarannya. Itu. Jadi kolaborasi, mengenal satu sama lain, teman-teman kita bisa jadi dengan, kalau dulu kita sebut kompetitor, sekarang bisa jadi partner atau tim. Kenapa? Dengan kolaborasi kita bisa meminimalisir biaya investasi, biaya infrastruktur awal. Nggak perlu beli panci sendiri misalnya, nggak perlu beli alat masak yang banyak, segala macam. Tapi kita bisa gunakan teman-teman catering, wedding catering yang sekarang memang mereka omsetnya sedang turun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa fokusnya ke situ. Oke, next. Mas Operator, next. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Masih ada banyak pertanyaan teman-teman yang mungkin saya belum bisa jawab. Apalagi kalau ini banyak hal yang teknikal. Hal teknis itu nanti bisa dipelajari, tapi yang tadi saya sampaikan adalah basic. Hal-hal basic yang kita kalau mau usaha, mau bisnis, perlu terus diasah dan dikembangkan. Mungkin itu aja Mas Mansyah untuk sesi presentasi saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Iya, terima kasih Ibu Uci atas pemaparannya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memasuki sesi Q&A, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, untuk seminar Merajut Nusantara, tentu saja bagi Anda semua, saya ingin mengingatkan kembali bahwa agar Anda terus bisa berpartisipasi dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Karena tentu saja kita masih akan terus membagikan hadiah-hadiah door prize yang sangat menarik. Namun saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, tentunya untuk Anda, bagi Anda yang sudah memenangkan, tadi yang sudah saya sebutkan 5 orang pemenang dari door prize itu, tentunya dapat digantikan ataupun replaceable apabila Anda tidak bisa mengikuti sesi ini dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Karena kami mengharapkan bagi Anda semua terus untuk bisa berpartisipasi dari awal sampai dengan akhir acara nanti, karena tentu saja para pemenang door prize dapat kita gantikan atau replaceable apabila akhir acara nanti datanya tidak bisa kami klarifikasi. Seperti itu. Jadi untuk itu kembali saya ingatkan kepada Anda semua untuk tetap mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir acara nanti, karena data yang Anda berikan tentu saja akan dicatat dan akan kami klarifikasi pada akhir acara nanti. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk 5 orang pemenang tadi, dan saya akan lanjutkan untuk sesi pemenang door prize setelah sesi chit chat. Tentu saja saya ingin kembali bergabung dengan Ibu Uci. Tentunya kita akan membahas untuk sesi chit chat untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik, sekali lagi saya ingin bergabung dengan Ibu Uci. Selamat pagi, Ibu Uci. Iya, Ibu Uci, saya ingin bertanya nih, Ibu, ya, mengenai pertanyaan untuk pagi hari ini, Ibu. Mengenai tadi saya sudah baca ya, Ibu Uci, ya, sudah Ibu berikan tadi pemaparan-pemaparan pada pagi hari ini mengenai cara untuk bisa berjualan tepat di era pandemi, dan juga ada efek pandemi ke bisnis, dan ada pun strategi-strategi untuk bisa berjualan dan berbisnis dengan digitalisasi. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita bisa melakukan strategi ataupun berjualan dan berbisnis dengan digitalisasi untuk bisa tetap menggunakan resiko ataupun dampak yang tidak besar atau mitigasi resiko seperti itu. Mungkin bisa langsung Ibu berikan. Iya, Mas Mansyah. Yang pertama jelas itu butuh marketing, gitu ya. Rata-rata dari kita pebisnis pemula itu teman-teman UKM itu belum mengalokasikan biaya marketing.
Jadi terlalu sibuk dengan produksi, oh bikin ini, bikin itu, tapi lupa gimana cara jualannya. Nah, kalau situasinya pandemi kayak sekarang, marketing digital, marketing online, itu yang menurut saya yang paling efektif, paling efisien, tidak perlu banyak biaya. Yang kita perlukan adalah skill dan sedikit sumber daya. Jadi kayak kalau kita punya handphone itu cukup, internet gitu cukup, itu saja sudah bisa jalan. Jadi kita fokuskan ke situ, ke marketingnya. Marketingnya adalah menggunakan marketing online. Kalau teman-teman mau belajar, bisa belajar di Google, di YouTube itu banyak sekali. Kalau misalnya pun mau belajar di kami punya divisi akademi, gitu ya, akademi Kompas yang juga bisa ngajarin step by step-nya. Tapi yang jelas lakukan digital marketing. Jangan lagi lakukan marketing menggunakan offline, karena kita tahu digital sekarang sangat susah, kemudian biaya juga mahal, gitu ya. Kalau online kan bikin Instagram free, kemudian bikin Facebook free, gitu. Kita juga punya WhatsApp, itu juga sudah ada di handphone kita tidak perlu biaya tambahan lain, gitu. Karena saya ada teman yang dia bisa survive hanya dengan jualan di WhatsApp, misalnya itu salah satunya. Jadi teman-teman harus fokus pertama, saya balik lagi fokus ke konsumennya itu butuh apa. Kemudian yang kedua itu adalah mereka ada di mana konsumen itu apakah di TikTok kah, apakah ada di Instagram kah, di website kah, di YouTube kah, itu harus diketahui. Nah, yang ketiga kita lakukan fokus digital marketing di jalur-jalur yang memang konsumen kita ada di situ. Itu mungkin Mas Manisha. Iya, baik Ibu Uci. Halo, terdengar Ya. jelas Ibu Uci suara saya? Yes, sudah jelas. Iya, Ibu Uci, satu pertanyaan saja Ibu Uci untuk bisa melanjutkan ke Iya, halo. Ini udah kedengeran. Iya, halo Ibu. Yes, sekarang. Halo Ibu. Yes. Cek. Ya Ibu, saya ingin bertanya kembali Ibu untuk satu pertanyaan lagi mengenai triple disruption ataupun domino effect. Itu ada berbagai macam ya triple disruption yang mengancam kegiatan usaha, diantaranya ada digital disruption, ada millennial disruption, dan juga ada pandemic disruption. Bagaimana cara kita bisa menanggulangi dan bisa mencegah untuk triple disruption itu Ibu? Mungkin bisa dibantu untuk bisa dipaparkan seperti itu. Iya, nggak bisa technical ya, kita nggak bisa hanya fokus ke technical. Oh, harus pakai teknik 1, teknik 2, teknik 3, enggak. Tapi yang jelas kita harus punya mindset untuk terus belajar, untuk terus berkembang, kemudian untuk terus kreatif, fleksibel, dan membangun jaringan untuk kolaborasi. Simpelnya seperti itu. Yes, tapi teknikalnya biasanya tidak sesimpel itu, pelaksananya tidak sesimpel itu. Cuman itu hal besar yang perlu kita jadikan sebagai mindset utama kita, karena kita adalah pebisnis, itu yang kalau saya bilang menyelamatkan kami dari situasi seperti sekarang. Baik Ibu Uci, terima kasih sekali. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah penghargaan Ibu untuk Ibu Uci karena telah berpartisipasi pada acara pada pagi hari ini. Tentu saja saya ingin memberikan sebuah piagam kepada Ibu Uci, tentu saja atas partisipasinya sebagai narasumber kami pada pagi hari ini untuk pemanfaatan TIK oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik Ibu, terima kasih sekali. Mas. Namun sebelumnya nanti Ibu Uci dan seluruh para narasumber lainnya saya minta untuk bisa bergabung di akhir acara karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini tentunya. Dan kembali saya ingin menginformasikan kepada Anda semua mengenai pemenang door prize pada pagi hari ini. Tentu saja tadi sudah disebutkan 5 orang pemenang door prize untuk pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya ingin memberitahukan bahwa ada 7 orang door prize, 7 orang pemenang yang akan mendapatkan door prize kembali. Untuk itu terima kasih Bu Uci. Nanti kita akan bergabung kembali untuk sesi foto bersama di akhir acara nanti. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu dan Uci. teman-teman.
Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan memasuki sesi pengumuman pemenang dari door prize yang tentu saja bagi Anda semua kembali saya ingatkan untuk terus bergabung dari awal sampai dengan akhir acara nanti karena kami akan memberikan hadiah tersebut di akhir acara nanti dan untuk bisa mengkonfirmasikan kepada seluruh pemenang pada hari ini, tentunya Anda tetap harus bergabung dari awal sampai dengan akhir acara nanti karena apabila Anda tidak bergabung dari awal sampai dengan akhir acara nanti, hadiah akan didiskualifikasikan dan akan digantikan ataupun di-replace dengan pemenang lainnya seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin mengumumkan 7 orang pemenang dari door prize pada sesi kita yaitu pada pagi hari ini. Ada Ibu Felis Clarabella. Iya, selamat Ibu Felis. Dan juga ada Bapak Ferry Nur Rizky. Iya, selamat Bapak Ferry. Dan ada Ibu Lala. Iya, ada Ibu Lala dan dilanjutkan dengan Ibu Melinda Putri Natasha. Selamat untuk Bapak Muhammad Haikal M. Dan juga ada Bapak Camilo Sebastian. Serta Ibu ataupun Mbak Nur Haliza. Iya, senang sekali Anda semua merupakan beberapa peserta yang telah menjadi pemenang untuk sesi door prize kita pada pagi hari ini. Namun kita akan memberikan informasi untuk lebih panjang lagi mengenai daftar pemenang dari door prize tersebut. Nanti akan kita lanjutkan di sesi Q&A ataupun sesi narasumber berikutnya. Namun sebelum itu mari kita dengarkan persembahan spesial ataupun lagu daerah dari Ibu Mia. Untuk itu saya persilahkan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Mia. Gampang sulit kumandang suarane, tulah tulis kepena unine. Unine mo menyo akeba lenglan kendroke tipung suling sikrak kendangane. Gampang sulit kumandang suarane, tulah tulis kepena unine. Unine mo menyo akeba renglang kentrungke tipung suling sikrak kendangane.
Baik, pemirsa, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kembali lagi kita bergabung dalam seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang terus berpartisipasi dan turut serta dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama DPR RI, Kominfo, dan juga Bakti. Dan sekali lagi dalam topik kita pada pagi hari ini yaitu pemanfaatan TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik, sekali lagi saya ingin mengundang narasumber kami yang berikutnya, yaitu ada dari Ibu Dina selaku founder of Livin Digi, yaitu sebuah digital agency. Untuk itu saya ingin memanggilkan kembali narasumber kami yang berikutnya, yaitu Ibu Dina Tresnasari atau yang biasa kita panggil ataupun kita sapa dengan Ibu Dina. Halo Selamat semuanya. pagi Bu Dina. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan masih semangat, masih happy dan sehat-sehat semua. Iya Ibu Dina, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu Dina sudah bergabung pada pagi hari ini. Tentu saja Ibu Dina sangat cantik sekali ya pada pagi hari ini ya Ibu. Terima kasih sama-sama. Semoga semua di sini juga masih segar ya, mumpung masih pagi ya. Masih pagi dan tentu saja tetap bergabung ya Ibu ya dari awal sampai dengan akhir acara nanti ya. Dan Ya, Ibu, pasti. saya ingin sebelum kiranya Ibu bisa memulai sesi pemaparan pada pagi hari ini, nantinya tentu saja saya ingin memberikan pertanyaan Ibu untuk sesi chat dari Q&A ya. Dan tentu saja untuk sekarang saya persilahkan Ibu untuk bisa langsung memulai pemaparan pada pagi hari ini. Oke, thank you. Terima kasih kepada Mas Moderator. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat hari ini buat teman-teman di Banjarnegara ya, luar biasa loh. Hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk tim operator. Boleh dimulai aja langsung slide-nya biar nanti teman-teman bisa lihat paparan saya hari ini. Mungkin tadi kita udah lihat ya dari Mbak Uci, juga dari Kominfo ngomongin tentang seberapa pentingnya sih digital pada saat ini gitu ya. Jadi kita udah bisa lihat bagaimana caranya lihat di masyarakat Indonesia sekarang udah penggunaan digital semakin banyak dan lain sebagainya. Juga Mbak Uci udah memaparkan bagaimana caranya kita memulai bisnis di era digital. Nah, untuk hari ini boleh coba di next slide. Pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin belum banyak yang tahu. Slide berikutnya, boleh? Oke. Ya, nama saya Dina Tresnasari. Saya seorang ibu dari 2 anak. Kebetulan sekarang saya mempunyai satu digital agency, namanya Livin Digi. Klien-klien kita ada miskin, juga kita mengerjakan kegiatan dan publikasi juga, dan juga beberapa klien kita. Background saya di advertising, marketing, branding industry. Terakhir saya bekerja sebagai country director untuk Elsa Indonesia, salah satu market company, dan saya sudah memegang beberapa klien-klien handling saya jadi selama saya menggeluti dunia digital. Ada seperti L'Oreal, Nestle, Nuskin, Watsons, Herto, BCA, Stragus, dan beberapa. Nah, hobi saya mungkin ada bisa dilihat aja ya, kita namanya pandemi kayak gini, kita lihat bisa makan, bisa apapun, yang penting kita happy gitu ya, biar naikin imun. Ya boleh next. Nah, sekarang saya mau memaparkan nih di sini setelah kita melihat paparan-paparan yang sangat hebat dari pembicara kita sebelumnya. Sekarang kalau pengen tahu sebenarnya gimana sih caranya memaksimalkan aset digital kita gitu. Tahu sih kita harus mulai jualan digital, tahu sih kita harus mulai memarketingkan, terus tapi gimana caranya? Mungkin itu sih yang saya mau sampaikan saat ini gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum ngerti, oke, gimana cara saya memulai, bagaimana cara saya memasarkan, bagaimana cara saya mau posting, dan lain sebagainya. Saya akan bahas tentu hari ini. Boleh di next slide berikutnya. Oke, jadi yang pasti, yang pertama itu harus kita perhatikan pada saat kita mau memaksimalkan digital aset kita adalah, satu adalah pesan yang akan disampaikan harus selaras dan terintegrasi dengan baik melalui semua kanal informasi atau aset digital yang dimiliki pada semua pemangku kepentingan kita. Contohnya adalah misalkan gini, pesan itu apa sih? Memang sih kita mau jualan. Saya punya jualan kopi gitu ya, saya mau mulai memasarkan di digital marketing. Tapi pesan apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat? Misalkan pertama,
Mau jualan kopi, oke. Kopinya apa nih? Apa bedanya saya beli kopi sama toko A dan saya mau beli kopi sama toko B, gitu kan. Nah, itu pertama pesannya itu harus tersampaikan dulu. Bedanya adalah kopi saya itu, seperti sekarang kita lihat deh, banyak sekali bisnis-bisnis kopi yang namanya macam-macam, kopi kenangan, ada janji jiwa gitu misalkan. Misalnya lagi kopi tuku dan lain sebagainya. Mereka itu mempunyai pesan yang berbeda-beda kepada semua customer-nya, gitu kan. Bukan hanya customer, tapi memang untuk publik. Sehingga itu menciptakan satu citra atau brand yang baik buat produk kita sendiri. Dan semua channel informasi yang ada di digital, seperti di website kita, atau di TikTok kita, atau di WhatsApp kita, atau kita punya LinkedIn, atau Twitter, atau apapun itu, message-nya harus sama, gitu kan. Pertama itu, kita tentukan dulu message-nya atau pesannya. Yang kedua, boleh di next slide. Yang kedua, kemudian setelah pesannya kita udah tahu yang pengen kita sampaikan apa dari jualan kita, yang kedua, apa sih yang penting dalam mengelola akun media sosial? Pada saat saya sudah punya akun media sosial, apa yang harus saya posting di sini? Apakah saya posting jualan-jualan melulu, ataukah saya cuma promo, dan lain sebagainya? Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Boleh di next slide. Yang pertama itu kita set dulu objektif atau maksud dan tujuannya, gitu kan. Apakah objektif kita punya sosial media itu untuk meningkatkan citra positif brand kita, atau meningkatkan awareness atau kesadaran akan organisasi atau produk kita, atau kita mau nambahin jumlah follower, atau pengen meningkatkan keterlibatan atau engagement untuk komunitas yang mencintai organisasi kita atau produk kita. Tentunya kalau kita udah targeting audiens yang sesuai, kita harus menentukan objektifnya dulu gitu. Memang tujuan akhir kita adalah jualan gitu ya, tapi nggak mungkin semerta-merta saat kita punya Instagram kita langsung jualan. Orang nggak ada followernya, siapa yang mau beli, ibaratnya gitu kan. Jadi yang pasti pertama kita harus meningkatkan kesadaran dulu nih, supaya orang-orang akan follow kita dulu, kemudian orang-orang akan tahu, oh ini ada brand si kopi A gitu kan. Terus baru setelah mereka aware, mereka follow, baru nanti akhirnya mereka tahu pesan yang kita sampaikan apa, baru akhirnya mereka beli. Dan akhirnya terbangunlah kecintaan dan loyalitas terhadap organisasi atau produk kita gitu ya. Boleh di next. Kedua, setelah kita set objektif atau maksud dan tujuannya adalah kita tentukan siapakah yang menjadi target audiens kita gitu. Karena kalau kita tujuannya sudah jelas, kita harus tahu nih target audiens kita siapa. Ataukah anak-anak sekolah kan, ataukah anak-anak kuliah, atau lebih ke masyarakat luas, siapapun boleh mengkonsumsi kok, nih saya punya produk kopi gitu kan. Ataukah lebih ke masyarakat yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, karena kenapa kita harus tentukan siapa target audiens kita? Karena ini yang menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi pada saat di dunia digital kita. Apakah cara kita menyapa para customer kita adalah dengan cara, halo Anda, saya, atau seperti, hai kamu, atau kayak lo gue, bisa aja. Gitu. Jadi cara kita berkomunikasi itu harus melihat siapakah target audiens kita. Ya, setelah kita tentukan objektif, kedua kita tentukan target audiens, yang ketiga adalah, boleh di next. Ya, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita udah tahu nih tujuan kita apa, gitu kan. Kita udah tahu target audiens kita apa. Oke, kita sekarang mulai promosi. Gimana caranya kita mau mulai promosi? Oke, sekarang kita pahami dulu perbedaan jenis konten yang akan kita posting, KOL atau Key Opinion Leader, dan juga bagaimana cara kita mengukur apakah media sosial kita sudah efektif atau belum. Gitu. Jangan kita cuma wasting time, posting, tapi ternyata tidak efektif. Gitu. Bagaimana cara mengefektifkan sosial media kita, gitu kan. Boleh di next. Oke. Yang pertama itu adalah kita pahami dulu untuk channel atau kanal atau saluran pemasaran yang ada di marketing funnel digital itu sendiri, gitu kan. Apa sih bedanya marketing funnel yang ada digital? Yang pertama itu kita ada namanya kanal atas, yang di bawah itu ada namanya kanal bawah. Bedanya apa? Pada kanal atas itu adalah fase di mana orang-orang aware terhadap produk kita. Dan yang kedua itu adalah fase di mana orang-orang mulai consider. Pada saat orang-orang mulai mempertimbangkan, apakah saya mau beli atau enggak. Karena yang namanya dunia digital itu sekarang sudah berubah, adanya zero moment of truth. Apa sih zero moment of truth? Adalah gini, dulu orang mau belanja tinggal datang ke toko
peralatan dapur, mau beli kompor, kelar. Sekarang orang mau belanja, mereka browsing dulu, gitu kan. Disitulah pentingnya adanya channel digital yang kita bangun. Pada saat orang mau membeli sesuatu, mereka browsing. Pada saat mereka browsing, kita nggak punya channel apapun, mereka tidak akan ada pertimbangan untuk membeli produk kita. Jadi setelah kita ada di channel atas untuk awareness dan consideration, kita masuk ke kanal bawah, yaitu adanya aksi dan juga loyalitas. Inilah perbedaan antara channel atas dan channel bawah. Boleh di next? Oke, yang kedua itu adalah pada saat kita measure atau kita ngukur media sosial kita sebenarnya udah sesuai belum? Apa sih dari channel-channel yang tadi sudah sampaikan? Penjelasannya apa? Cara ngukurnya seperti apa? Satu, pada fase awareness, kita pengen ngukur seberapa luas jangkauan konten kita di media sosial. Gimana cara kita ngukurnya? Kita ada namanya matriks pengukuran. Ada berapa orang yang kita reach dan berapa orang yang kita mendapatkan impression. Impression itu contohnya adalah pada saat mereka like, pada saat mereka komen, atau pada saat mereka share. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui apakah fase awareness kita sudah efektif atau belum, adalah kita bisa lihat ada berapa orang yang bisa yang lihat nih Instagram kita, atau berapa orang yang lihat story kita, berapa orang yang like, berapa orang yang nge-share. Itulah dimana biasanya di Facebook atau di Instagram atau di media sosial lain pun mereka mengadakan adanya insight. Jadi kita tahu apakah postingan kita sudah selesai atau belum secara segi jangkauan atau pengenalan, kita bisa lihat pengukurannya dari sini. Kedua, pada saat fase consideration atau pertimbangan, kita akan mengukur seberapa besar ketertarikan orang terhadap konten kita di media sosial. Cara mengukurnya gimana? Kita lihat ada berapa orang yang komen, berapa orang yang like, atau buzz, atau engagement rate kita seperti apa dari postingan yang sudah kita masukkan. Yang ketiga itu pada fase kanal bawah, yaitu adalah adanya aksi. Kita bagaimana mengukur bagaimana besar aksi yang dilakukan orang terhadap brand kita. Contohnya, ada berapa orang yang akhirnya mereka follow. Pada akhirnya mereka membuat konten secara sukarela untuk kita dimension gitu kan. Ini matriks pengukuran kita bisa lihat di situ. Jadi ini yang bisa kita lihat apakah efektif atau tidak konten kita di media sosial. Yang keempat itu adalah baru masuk ke fase loyalty. Pada saat orang udah mulai share, mulai merekomendasikan, atau mereka beli kalau kita punya e-commerce di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun, itu adanya loyalty, orang sudah mulai aksi, kita bisa mengukur. Karena saya 13 tahun di dunia advertising, menurut saya dunia digital itu adalah yang paling fair menurut saya. Karena gini, pada saat kita membuat iklan atau kita memasang pemasaran apapun di dunia digital, itu semua ada ukurannya. Tidak seperti saya pasang TVC misalkan. TVC kita cuma bisa lihat strukturnya aja atau apa gitu kan. Kita bisa lihat mereka berapa orang yang nonton, belum tentu kita targetnya sesuai sama kita. Tapi di digital itu everything can be measured. Semuanya bisa dilihat siapa yang ngelihat kita, usianya berapa, interestnya apa, lokasinya di mana, itu semua bisa kita tentukan. Boleh, next. Yang kedua, setelah kita bisa ngukur, sekarang kita ukur lagi bagaimana efektivitas aktivitas kita di media sosial. Gimana cara mengukurnya? Yaitu adalah dengan cara satu, membandingkan dengan nilai matriks sebelum kita melakukan aktivitas di media sosial. Yang kedua, kita membandingkan dengan nilai matriks rata-rata kompetisi. Yang dimaksud di sini adalah, yang pertama, sebelum kita melakukan adanya konten-konten yang kita atur di media sosial, kita mulai ngukur, itu kira-kira penjualan kita naik atau enggak, follower kita naik atau enggak, gitu kan, share kita naik atau tidak. Yang kedua, kita bisa membandingkan dengan rata-rata kompetitor kita. Oh, ternyata follower saya naik menjadi sekian, coba kompetitor kita yang kira-kira sama, berapa ya followernya? Itu bagaimana cara kita mengukur apakah bisnis kita efektif atau tidak. Boleh next? Oke, gimana caranya kita memilih media sosial sih Mbak, gitu kan, berdasarkan fungsinya gitu kan. Media sosial itu memang banyak banget, tapi mungkin teman-teman di sini bingung gitu ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn, ada TikTok, ada YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah jenis-jenis media sosial yang bisa kita pilih berdasarkan fungsi. Yang pertama, kalau kita pengen membangun relationship network, mungkin kita bisa pakai Facebook, Twitter, Instagram, atau juga LinkedIn, gitu kan. Untuk apa fungsinya? Untuk memudahkan pengguna berkomunikasi dengan kita, atau kita bisa menjalin komunikasi dengan fans-fans kita yang ada di followers kita di social media. Kalau seandainya kita pengen sharing media,
itu mungkin kita bisa pakai Facebook, Instagram, atau YouTube. Misalkan nih, saya pengen ngasih tahu gimana cara resep saya membuat kopi gitu misalkan, atau bagaimana cara membuat ini. Itu kita bisa taruh di YouTube, Facebook, atau Instagram. Kalau seandainya kita pengen ada di review juga, kita ada Zomato, Urban Mama, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya social media forum diskusi, seperti Kaskus Women's Daily, ada publishing platform, ada Bookmart Insight, dan juga yang berdasarkan interest base, misalkan ngomongin tentang grup ibu-ibu gitu kan, atau misalnya tentang grup sepak bola, itu ada lagi social medianya. Inilah kita bisa memilih kita fungsinya mau apa, baru kita pilih channel media social media apa yang akan kita ambil. Boleh next. Kemudian setelah kita memilih sosial media apa yang akan kita pakai, baru kita siapkan strategi konten yang tepat pada social media channel kita. Yang pertama, kita bentuk dulu nih ada tujuan utama untuk bikin strategi sosial media. Yang pertama adalah kita menciptakan kesadaran mereka akan produk kita atau komunitas kita. Yang kedua, kita pengen mengajak audiens untuk terikat juga mendukung kita. Gitu kan. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kita akan membagikan informasi mendasar tentang personal kita, branding kita, produk kita dasar aja dulu. Oke, saya nih si kopi ini, bedanya saya adalah ini lokasinya di sini, informasi dasar itu harus ada pada saat kita menciptakan kesadaran. Yang kedua, pada saat kita mengajak audiens untuk mulai tertarik sama ini, biasanya konten yang kita bagikan itu akan mencakup promosi, seperti kelebihan kita apa. Terus kemudian bisa juga kita masukin konten-konten baru yang memancing engagement mereka untuk mereka nanya, atau sekedar komen, atau sekedar membagikan. Misalnya kita masukin konten tentang inspirasi, seperti itu kira-kira. Next, boleh next. Kemudian kita tentuin secara rinci konten yang pengen kita sampaikan untuk mendapatkan tujuan komunikasi di kanal digital kita. Yang pasti satu, kontennya harus menarik dan relevan dengan produk yang akan kita jual. Yang kedua itu adalah adanya interaksi branding yang positif. Yang ketiga adalah jangkauan yang sangat efektif. Konten yang menarik seperti apa? Mungkin menarik itu adalah subjektif ya. Mungkin bagi si A menarik, bagi si B tidak menarik. Tapi balik lagi kita ke tujuan awal kita. Kita lihat dulu nih target audiens kita. Kira-kira konten yang menarik itu tuh seperti apa sih buat para anak-anak kuliahan gitu loh. Kita harus mengenal dulu nih target audiens kita tertariknya apa. Mereka sukanya apa sih? Bikin kayak gimana sih? Nah, setelah kita tahu interesting target audiens kita, baru nanti kita memberikan konten-konten, oh berarti mereka tertarik akan konten yang seperti ini. Dan juga relevan, jangan sampai misalnya kita jualan kopi, tapi kita postingnya misalnya tentang gosip gitu ya. Jadi, ya itu sih nggak akan relevan dengan produk yang akan kita jual. Yang kedua, adanya interaksi branding yang positif, itu adalah setiap ada yang komen, usahakan balas. Apapun, mau itu komen negatif, mau itu komen positif, apapun itu kita usahakan mempunyai branding yang positif, dan juga kalau ada yang message, kita harus balas. Supaya masyarakat melihat branding kita baik. Gitu ya. Ketiga, jangkauan yang sangat efektif. Kira-kira, kira-kira seperti ini sih flow-nya. Pada saat mereka udah listen, kemudian kita bisa measure, oh oke, kita listen dulu di interaksi mereka seperti apa, kita bisa ukur dulu, baru kita evaluasi dan kita adjust. Begitu aja terus sebaiknya untuk digital channel. Boleh next? Oke, nah kita udah tahu nih, kita ada 3 konten yang mau kita taruh. Jenis-jenisnya kayak gimana sih contohnya Mbak Dina? Contohnya ya, misalkan, pada saat kita ada 3 konten pilar yang sebaiknya biasanya saya taruh untuk brand-brand besar gitu ya. Biasanya 3 konten pilar itu harus ada di konten sosial media kita. 1, memberi inspirasi. 2, membangun wawasan. 3, membangun jalinan. Memberi inspirasi adalah tujuannya untuk menetapkan citra sebagai brand yang disukai. Contohnya apa? Seperti inspirasi harian. Atau kita bikin kolaborasi konten dengan influencer. Itu contoh dari konten-konten yang memberi inspirasi sehingga followers kita suka mengikuti media sosial kita. Yang kedua adalah pada saat konten membangun wawasan, ini kita harus menerapkan relevansi sebagai brand yang memahami tren terkini. Contohnya adalah kita edukasi tentang produk kita. Mungkin orang belum ngerti, mungkin orang nggak mau beli karena mereka nggak ngerti. Kita edukasi produknya, misalnya kita steril, kita apa, segala macam kita masukin di situ, di konten-konten membangun wawasan, dan juga kita ikuti tren terkini yang relevan dengan produk kita. Konten pilar ketiga itu adalah konten yang membangun jalinan dengan para followers, yaitu kita untuk memicu audiens terikat dengan merek,
tentang brand kita. Contohnya seperti kita memberikan quiz atau giveaway kepada mereka, atau kita mengangkat cerita tentang follower-follower kita gitu kan. Misalkan oh follower kita ini adalah ini loh gini. Nah, itu akhirnya follower kita happy gitu loh. Mereka merasa part of us, mereka merasa bagian dari kita sehingga mereka mengikuti terus sosial media kita. Iya, Ibu Dina. Ya. Wow, ada satu pertanyaan nih ini Bu Dina untuk bisa langsung dijawab untuk tentunya bisa mengakhiri sesi Q&A pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara terbaik untuk kita bisa menyiapkan segi platform ataupun channel yang tepat dalam strategi konten yang tepat dalam sosial media, tentunya untuk bisa mempromosikan atau bisa menginfluence seluruh netizen untuk bisa membeli produk-produk yang ingin kita jual seperti itu. Kalau ngomongin strategi sih pasti ada ya, pasti setiap brand itu, setiap produk itu strateginya berbeda-beda. Makanya tadi saya paparkan untuk bagaimana cara kita membuat strategi. Yang pertama kita kenali dulu target audiens kita, tentukan dulu objektif kita, baru nanti kita bikin strateginya. Oke, oh ternyata objektif kita itu pengen banyakin follower dan target audiens kita sukanya seperti ini. Ya udah kita masukin lah konten-konten yang sesuai dengan target audiens kita. Gitu kira-kira. Iya Ibu Dina, terima kasih sekali untuk sesi pemaparan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin meminta kepada seluruh narasumber untuk bisa semuanya kembali bergabung karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Tentunya untuk seluruh para narasumber kami minta untuk bisa bergabung. Iya, narasumber dan peserta ya untuk bisa bergabung karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Ini kalau biasanya pengguna TikTok nih, coba nih kalau tahu nih, smile without your face, raise your eyebrows, iya, stop smiling, and that's your model face. Iya, boleh ya semuanya tersenyum ya seperti model ya, boleh berpose-pose juga. Iya, ini kan sayang sekali ya untuk semuanya kalau belum mengaktifkan cam, boleh saya minta untuk mengaktifkan cam ya. Kita ulang sekali lagi, smile without your face, smile without your eyes. Iya, raise your eyebrows, stop smiling, and that's your model face. Iya, boleh berikan tepuk tangan pada pagi hari ini untuk Anda semua seluruh peserta seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara dan juga seluruh para narasumber kami. Tadi ada Bapak Utut, Bapak Samsul, Ibu Uci dan juga Ibu Dina yang terima kasih telah berpartisipasi. Namun sebelumnya Ibu Dina saya ingin menginformasikan bahwa sudah ada plakat untuk Ibu Dina atas kehadirannya untuk waktu dan tempatnya untuk bisa berpartisipasi dalam program ini. Terima kasih sekali Ibu Dina dan sampai bertemu di lain kesempatan tentunya. Dan tentu saja bagi Anda semua saya ingin kembali menginformasikan pemenang dari door prize kita pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi bagi Anda semua yang terus tetap berada dari awal sampai dengan akhir acara nanti, saya harapkan untuk bisa tetap terus berada dalam sesi ini karena sebentar lagi Anda akan bisa saling berklarifikasi dengan pihak kami untuk bisa pendataan untuk para pemenang door prize kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja saya ingin mengumumkan kembali para pemenang door prize kita pada pagi hari ini untuk 8 orang pemenang ya untuk door prize kita pada pagi hari ini. Baik, yang pertama ada Ibu Putri Maharani Keifa. Dan juga yang kedua ada Ibu Rahma Lutfiana. Dan juga ada Ibu Salsabila Putri. Selamat untuk Ibu Siti Anesya Dewi Umaryadi. Dan juga ini ada Bapak Randy Ridova. Ini mungkin Bapak Randy Ridova ini saudaranya Randy Pangalila atau saudaranya Ridho Roma ini. Bercanda ya Pak ya. Dan selanjutnya ada pemenang berikutnya dari Bapak Arif Muammar Wahid. Dan juga ada Ibu Vita Setia Ningsih.
Dan juga terakhir ada Bapak Dimas Prasetyo. Itulah tadi ke-20 orang pemenang dari door prize kita pada pagi hari ini. Seluruh pemenang mendapatkan hadiah digital money sebesar Rp50.000 persembahan dari Kominfo, Bakti dan juga DPR RI. Tentu saja dalam seminar Merajut Nusantara untuk Kabupaten Banjarnegara dalam topik kita yaitu pemanfaatan TIK ataupun teknologi informasi dan komunikasi masyarakat sebagai media edukasi dan bisnis. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini, tentu saja saya ingin memberitahukan bagi Anda semua untuk tetap terus mengikuti program ini. Karena program ini merupakan program yang sangat baik untuk kita bisa mengedukasi dan mendidik Anda semua sebagai netizen untuk menjadi lebih bijak dalam menggunakan aplikasi ataupun dalam berdigital. Ya, tentu saja seminar Merajut Nusantara ini terlaksana atas kerjasama dari DPR RI, Kominfo, Bakti, dan juga Anda semua seluruh peserta webinar ataupun seluruh peserta pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk kembali kita dengarkan persembahan lagu spesial dari Ibu Mia. Tetap semangat semua peserta webinar pada pagi hari ini, karena di sini kita berkumpul supaya tetap sehat ya. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rumputan.